Shalom saudara, hari ini kita akan belajar tentang Yotam. Yotam itu adalah seorang raja dalam umur yang sangat muda, 25 tahun. Umur muda naik di takhta. Semua orang mau seperti itu. Bagaimana bisa hidup kita masih muda, naik di puncak, naik di takhta, diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita belajar dari seorang Yotam. Kita lihat 2 Tawarik 27 ayat 1. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Alkitab mengatakan bahwa Yotam itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan seperti ayahnya. Rupanya ayah Yotam ini mengajari Yotam untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, untuk tidak melakukan dosa, untuk mematuhi setiap aturan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yotam di dalam hidupnya. Jadi penting sekali seorang orang tua, ayah atau ibu mewariskan hal yang baik, mewariskan hal-hal rohani kepada anaknya. Karena apa? Anak ini nanti menjadi besar dengan mengikuti aturan Tuhan, dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sejak dari kecil kita akan mendidik anak-anak kita untuk mengikuti aturan Tuhan, supaya kalau dia besar dia memiliki berkat yang luar biasa. Alkitab mencatat Yotam itu diberkati karena melakukan apa yang benar. Jadi ketika kita melakukan apa yang benar di dalam Tuhan, maka Tuhan memberkati kita, memberkati anak-anak kita. Jadi sebaliknya, kalau kita melakukan yang salah, kita melakukan yang dosa, maka anak-anak kita juga nanti mendapat akibatnya. Mereka akan susah payah, tidak diberkati. Karena apa? Orang tua tidak mau mengikuti Tuhan. Orang tua berbuat dosa, tidak melakukan hukum Tuhan. Tapi ketika kita melakukan hukum Tuhan, seperti Yotam, masih muda, diberkati luar biasa. Kita baca ayat berikutnya. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Jadi Yotam ini diberkati luar biasa sehingga dia bisa membangun negaranya, membangun menara-menara, membangun gedung-gedung yang luar biasa untuk negaranya. Kenapa dia bisa diberkati begitu rupa? Yotam ini di usia yang sangat muda. Selain dia itu tidak melakukan yang salah, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita baca berikutnya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam itu menjadi kuat karena ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, memfokuskan hidup kita mencari Tuhan, memfokuskan hidup kita mengabdi kepada Tuhan, memfokuskan hidup kita untuk mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya setiap hari, mencari Dia setiap hari, kita hidup luar biasa mengabdi kepada Tuhan. Tuhan itu membuat kita kuat. Jadi Yotam dibuat kuat sehingga dia bisa memperkuat negaranya. Kalau kita mau kuat, kita mau berhasil, kita mau diberkati, kita mesti mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Kita dibuat kuat. Kuat artinya Anda tidak lemah. Anda kuat itu dalam posisi Anda bisa mengerjakan segala sesuatu dengan berhasil. Itu maksudnya kuat, dibuat kuat. Sehingga pada zaman itu Yotam tidak diserang oleh musuh-musuhnya. Dia kuat, dia memiliki tentara yang kuat. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita ini diperkuat secara roh. Sehingga apa? Sehingga kalau roh kita kuat, maka tubuh kita kuat, pikiran kita cerdas, kita pandai. Karena apa? Karena Tuhan bilang, permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kepandaian, kecerdasan, dan itu membuat kita melakukan banyak hal dengan baik. Kita banyak berhasil di dalam pekerjaan karena memiliki kecerdasan ilahi. Daniel itu salah satu orang yang diberi kecerdasan sangat luar biasa. Sehingga oleh Raja, Daniel itu didudukan sebagai salah satu stafnya. Karena Tuhan memberi kecerdasan. Dalam usia yang muda, Daniel itu sudah duduk di puncak karir.
Kita semua ingin seperti itu, usia muda, duduk di puncak karir, tidak nunggu tua dulu. Untuk apa kalau sudah tua, tinggal sedikit umurnya. Kita mau muda, duduk di puncak. Oleh sebab itu kita harus belajar mengarahkan hati kita, memfokuskan hati kita sedari muda untuk mencari Tuhan. Kalau kita dari muda sudah tidak mencari Tuhan, habis hidup kita. Masa tua akan dilewati dengan sengsara, cari pekerjaan susah, kemudian kita hidup dengan susah payah. Tapi kalau kita takut akan Tuhan dari muda, takut akan Tuhan, melakukan hukum-hukumnya Tuhan, memberkati kita, membuat kita besar. Walaupun usia kita masih muda, Anda akan bisa duduk di posisi-posisi penting, duduk di berkat-berkat yang luar biasa, masih sangat muda. Kenapa kok begitu? Karena Tuhan itu memberkati orang-orang yang hatinya tertuju kepadanya. Memberkati orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Tuhan itu memberkati. Tapi sebaliknya, ketika orang hidup di dalam dosa, masa muda dihabiskan hidup di dalam dosa, maka orang itu akan hidup dengan susah payah, hidup dengan sengsara, susah payah mendapat berkat. Karena apa? Karena dosa itu sesuatu yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita selagi muda kejar Tuhan, cari Tuhan, fokuskan hati kita hanya untuk Dia. Berikutnya, selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah segala peperangan dan tingkah langkahnya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Yotam ini diberkati Tuhan, memerintah sampai begitu lama. Duduk di puncak, saudara ya. Kemudian ketika dia mati pun, dia mati dalam kemuliaan. Dia dikuburkan di kota Daud. Kota Daud berarti lambang kemuliaan. Artinya Yotam ini mengakhiri hidupnya di dalam kejayaan dan kemuliaan dan berkat-berkat melimpah. Kemudian dia mati, dikuburkan di dalam keadaan terhormat di kota Daud. Luar biasa tentang Yotam ini. Mari kita belajar menjadi seperti seorang Yotam. Apa yang harus kita teladani dari dia? Belajar melakukan yang benar. Kedua, memfokuskan hidup kita mencari Tuhan, memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Tidak melakukan apa yang jahat, tidak berbuat dosa, menjaga diri dari kesalahan. Maka Tuhan akan memberkati kita pada usia muda. Anda akan bisa duduk di takhta. Selamat sore, Tuhan memberkati. Shalom.